pulang dari rantauan, bawa koper, pulang-pulang ke desa masih tetap jadi pengangguran atau jadi omongan tetangga. Waduh, ada Pak Hendro lagi. Pasti nagih hutang nih. Heh, yo, kampret, kutu monyet. Hei, gak dengar kau? Aduh. Pura-pura kun pula. Mau deketin si Novi? Ngaca dulu yuk. Hutang aja belum lunas yuk. Wah, dah. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana. Alhamdulillah, akhirnya aku sampai dengan selamat. Ngomong-ngomong, desaku di sini makin tambah maju ya, tambah asri juga. Dengan udara yang sejuk begini, aku makin betah deh di sini. Jadi nggak pengen pulang ke kota. Kota polusinya banyak, tapi mau gimana? Aku kerjaan di kota. Wah, kuda Pak Kades makin lama makin banyak juga ya. Makin berkembang dia. Alhamdulillah, berarti desaku ini makin maju. Oh iya, ngomong-ngomong, si Sahrul lagi di mana ya? Aku juga nggak ngomong kalau lagi pulang kampung. Gak apa-apa, biar jadi bikin kejutan aja gitu. Semoga aja dengan datangnya aku bisa ke jenjang yang lebih serius dengan Syahrul. Dan semoga aja aku cepat menikah dalam tahun ini dengan Syahrul. Gak sabar deh ketemu Syahrul. Sekarang makin kaya ya, udah punya mobil, rumah juga ada garasinya. Padahal dulu di sini tuh rumah tabing di perasaan. Wah, akhirnya pacar aku sukses. Jangan-jangan pacarku melakukan ini semua supaya aku bahagia dan supaya aku cepat menikah dengan dia. Jadi nggak sabar deh ketemu si Syahrul. Syahrul sayang, aku pulang. Sayang. Cie, yang lagi merantau bawa koper segala biar kelihatan keren di depan pacarnya gitu. Ya nggak gitu sayang, ini kan baju aku. Sayang, kamu sekarang jadi Pak Kades atau Pak Kasun? Waduh, kamu makin sukses ya. Kamu itu mau apa kesini? Iya, aku mau ketemu kamu lah sayang. Emang aku mau ngapain ke sini? Mau ketemu sama aku yang sudah kaya seperti ini, punya mobil, dari segi pakaian sudah menunjukkan kalau saya seorang pejabat di desa ini. Alhamdulillah dong, aku jadi ikutan seneng. Sayang, jadi gimana nih hubungan kita? Kamu ini jangan tiba-tiba ngomong seneng-seneng segala macem. Kamu tahu? Aku sekarang sudah kaya, sudah punya banyak istri. Kamu tahu si janda istri yang di samping rumahnya Bu Kades itu sudah jadi milik saya. Dan beberapa janda yang ada di sini, mana catatannya ya? Oh, catatannya ada di dalam rumah. Di situ ada 5 janda sudah saya nikahi, Novi. Syahrul, jadi kamu sudah menikah? Iya dong.
Aku sudah kaya, ngapain harus menunggu kamu yang pergi merantau? Percuma, Novi. Jadi selama ini kamu bekerja keras sampai kamu punya mobil, bangun rumah kamu. Itu bukan untuk aku. Kupikir kamu bekerja keras sampai mendapatkan mobil itu hanya untuk aku, ingin menikahi aku. Untuk kamu itu tidak penting. Apalagi aku tahu dulunya kan kamu sudah miskin. Dan sekarang pun kamu pulang dari perantauan, dari penampilan dari bawah sampai atas masih menunjukkan orang yang miskin. Ya gak mau lah, Novi. Saya sudah kaya. Nih, dari cincinnya aja, kamu tahu harganya yang warna merah ini? Merah delima? Ini harganya bisa lebih dari mobil ini. Syahrul, aku pikir dengan kepulangan aku, kamu bakalan bahagia, kamu bakalan kaget ketemu aku dan menyambut aku dengan bahagia. Tapi ternyata aku malah disambut dengan kamu udah punya istri sih. Ya, karena kebutuhan aku, Novi, dalam hal sebagai seorang lelaki yang sudah, kamu agak iseng sana, yang sudah punya segalanya, tentu ya, apalagi kalau bukan, kamu tahu sendiri lah. Syahrul, kamu tahu sendiri kan aku selama 2 tahun gak pulang. Aku mencari rezeki di sana. Aku ingin memperbaiki hidup aku. Ingin juga menunjukkan sama kamu. Kenapa aku pulang-pulang diberi kabar seperti ini? Gini, Novi, kan kamu di perantauan itu hidupnya tidak enak sama sekali kan. Terus masih aku ini harus menungguin kamu yang tidak jelas seperti itu, yang tidak enak. Dan saya di sini sudah kaya, sudah punya mobil, punya segalanya, dan ada beberapa janda yang sudah siap nikah sama saya. Ya jelas lah saya milih mereka. Syahrul, aku di kota menjaga pandangan aku dan menjaga hati aku untuk kamu. Terus balannya seperti ini? Hah? Kalau kamu bilang menjaga segala macam, kamu itu seharusnya sadar diri. Kamu itu sudah lebih dari 3 tahun. Bayangkan, saya 3 tahun Novi nungguin kamu dan kamu gak pulang. Kamu malah pergi ke kota dan bisa jadi kamu selingkuh sama orang yang ada tinggal di kota. Bukannya seperti itu. Hati-hati mulut kamu, Syahrul. Terus kepulanganku ini untuk apa kalau gak buat kamu? Ya bisa saja kamu pulang itu karena keadaan kamu sekarang di sana sudah tidak kerasan, akhirnya pindah ke desa, sudah menyerah sama takdir. Novi, kamu itu memang punya keinginan sama saya gitu kan. Cuma ya aku sekarang sudah tidak menganggap itu sebagai kebutuhan. Kamu nggak ingat beberapa tahun lalu, kamu waktu orang nggak punya, aku yang bantuin kamu. Dan aku juga yang untuk mencukupi kebutuhan keluarga kamu. Terus balasannya seperti ini. Masalah itu, Novi, kan itu seperti istilah kacang lupa pada kulitnya kan. Itu kacang lupa pada kulitnya itu pantas diberikan kepada atasan, apalagi saya seorang jabatan. Kalau ke orang kamu, kayak orang yang merantau seperti itu, ya hal wajar saja, Novi. Kamu kesini bawa koper segala seperti ini. Gimana kalau kamu sekarang, nih aku kan dari rumah segede ini lagi butuh pembantu. Gimana kalau kamu jadi pembantu saya aja, gitu? Syahrul, aku ini kan pacar kamu. Terus aku pengen di sini untuk jadi babu kamu. Otak kamu di mana? Pikiran kamu di mana? Itu kan dulu kamu jadi pacar aku, apalah itu dulu. Nah sekarang aku ngasih sebuah saran, daripada kamu nih kan sudah pulang dari rantauan, bawa koper, pulang-pulang ke desa masih tetap jadi pengangguran atau jadi omongan tetangga. Kan gak enak kan, lebih baik kamu di sini aja sebagai pembantu gitu. Gimana? Aku gak habis pikir, Syahrul. Aku pikir setelah aku pulang ke sini aku bakalan bahagia dan ingin menikah sama kamu. Menikah? Ngomongin soal menikah, Novi. Nah, kalau kamu mau netap di sini sebagai pembantu, saya siap carikan seseorang yang cocok buat kamu dengan kriteria satu. Yang pertama pasti miskin dulu. Yang kedua orangnya ya gak mampu. Yang ketiga tidak punya keluarga. Itu cocok banget sama kamu. Novi, kamu ini sudah merantau ninggalin aku, sekarang saya udah sukses, kamu tiba-tiba mau datang. Emang hidup itu enak gitu? Kamu pikir aku wanita sembarangan apa? Cukup ya, Syahrul. Sudah muak aku sama kamu. Sudah muak?
Kalau kamu sudah muak, seharusnya kaki ini gak di sini, Novi. Seharusnya tuh di sana tuh, pergi jauh. Harusnya kamu gak di sini sekarang. Oke, aku mau pergi. Tapi jangan pernah kamu menyesal. Menyesal, menyesal cuma gara-gara kamu. Allah. Tega banget sih Sarul. Bisa-bisanya dia selingkuh dengan orang lain dan menikah dengan orang lain. Terus aku harus ngomong apa dengan kedua orang tua aku? Jahat banget. Dasar Sarul. Wah, lo nih orang siapa sih? Siang-siang kayak gini lempar botol. Gak ada kerjaan sama sekali apa tuh orang? Pas aja gua gipeng. Ya. Mbak, maksudnya apa lempar botolnya? Oh, Novi. Ya, aku kira kamu siapa lempar-lempar botol di siang hari lagi. Aduh, sorry ya, botolnya kena kamu ya. Iya, kena dada aku sih. Cuman kalau orang lain, aku udah nggak tahu ceritanya. Ada apa sih? Kamu siang-siang bolong kayak gini lempar botol, nggak ada kerjaan ya? Ya bukan nggak ada kerjaan, cuman aku lagi bete aja sekarang. Ya, jangan dilempar lagi dong. Oh iya, aku lihat kamu masih bawa koper. Jangan-jangan kamu baru pulang merantau ya? Iya. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah aku baik ya. Seperti biasanya, ya kerjaan aku cuman seperti biasanya. Keseharian aku yang memang udah kayak gini, ngapain mau diubah? Baik buruknya ya pasti ya baik lah. Oh ya, kamu tahu si Sarul nggak? Si Sahrul kan sekarang sudah jadi Pak Kasun. Malah jadi perangkat desa sekarang. Udah sukses dia, udah punya mobil, punya sawah, punya rumah gede lagi. Emang kamu dengar kalau dia emang udah menikah lagi? Ya, kamu ketinggalan zaman kalau baru denger sekarang. Si Sahrul itu pas keterima jadi Pak Kasun, pas dia punya banyak harta, dia itu menikahi, tapi aku minta maaf sebelumnya. Iya, udah. Aku udah tahu. Menikahi janda-janda di sini katanya dia mau nolong. Ngapain sih kampret Fajar itu deketin pujaan hatiku si Novi Ayang itu? Udah banyak hutang pula deketin pujaan hatiku. Awas kalau udah ketemu aku. Iya Fajar, aku udah tahu kok. Jadi kamu nggak usah ceritakan semuanya. Ya. Oh, ngomong-ngomong, untuk botol ini aku minta maaf banget ya. Kamu kan udah tahu ya gimana. Oh iya, aku paham. Jadi kamu lempar botol ini, kamu itu patah hati sama si Sahrul. 5 tahun merantau, terus kamu tinggal menikah, terus tiba-tiba kamu jalan lempar botol kena aku gitu. Nah, kamu tahu kan gimana rasa sakitnya aku? Iya, tahu sih. Cuman kamu harusnya bersyukur. Udah laki-laki seperti Sahrul, kamu harusnya nggak usah dibuat ditangisin, disakit hatiin atau dibawa lempar botol atau kamu keluh kesah bete-bete tengah jalan kayak gini. Rugi-rugin aja. Daripada kamu kerja apa nih? Hah? Kamu kerja apa? Kalau dulu kan kamu suka ngusilin orang, apalagi ngusilin aku. Ya, aku sekarang tetap aku sekarang kerja serabutan di kebun. Kalau misalnya nggak di kebun, ya aku bisa kerja di sawah. Kadang aku kerja kuli panggul di pasar. Kadang aku kerja di mana-mana. Kadang jadi kernet juga. Yang penting halal, dapat uang. Rencananya sih aku pengen merantau kayak kamu, bawa koper, ingin membawa orang tua sukses, bisa naik haji. Cuman ya apalah daya aku, orang tua aku cuma bisa 1 orang. Oh ya, kamu jam kerjanya jam berapa? Habis ini aku paling ke sawah. Habis ke sawah, aku alirin air sebentar. Habis alirin sebentar aku sudah free habis itu. Siang gimana? Kamu sibuk nggak? Sekarang kan udah siang. Iya, maksudnya di jam istirahat. Kalau siang jam istirahat paling sekitar jam 2, jam setengah 3. Siang menuju sore kayaknya aku baru istirahat, baru free dah. Kamu mau nggak nemenin aku jalan-jalan gitu? Kayak ya siapa tahu kamu lagi kangen gitu sama aku ya. Kita canda bareng kayak dulu, kita usil-usilan bareng ya kan? Aku tahu tempat kita mau jalan-jalan. Oke, boleh. Ngomong-ngomong, Vespa yang dulu yang selalu kita buat jalan-jalan masih ada loh di rumah.
Oh, masih ada. Berarti kamu masih nyimpen nih. Ya, Hidup iya, nggak? Pak. Ntar malah nggak Hidup, udah tinggal kasih bensin, udah kasih minum aja, udah jalan kita. Iya, Dah, iya. berarti aku lanjut ke sawah dulu, aku alirin alirin air dulu. Terus habis Ya. itu aku jemput kamu apa? Kamu jemput aku? Aku Kita jemput janjian kamu di ya? sana aja deh. Ya udah, aku janjian di situ. Ya udah, aku lagiin juga mau beberes. Oh, kamu beres-beres dulu. Ya Mau iyalah. naruh koper? Iya. Ya udah, aku duluan ya. Ya. Maaf buat yang tadi. Ya. Kasihan banget si Novi. Si Sahrul memang semprul dia. Sontoloyo dia. Laki-laki jadi laki-laki bahlul. Udah tahu si Novi dia merantau buat dia juga, dia kerja buat dia juga. Wanita mandiri, bisa-bisanya dia khianatin cintanya si Novi. Dia nggak tahu apa. Kalau si Novi itu sudah lama aku juga suka sama dia, tapi aku rela. Hati aku nih juga aku rela. Aku rela untuk mengikhlaskan hati aku untuk si dia, si Sahrul. Ya, malah dia nggak jaga si Novi. Seandainya aku punya keberanian untuk mengungkapkan perasaan dan hati aku ke Novi. Tapi udahlah. Aku sudah rela terhadap Sahrul dan Sahrul juga sudah mencampakkan Novi. Ya, semoga aja Novi juga baik-baik aja hatinya. Daripada aku mikirin si Sahrul, mending aku ke sawah. Akhirnya mengalirkan air ke sawah udah selesai. Waktunya aku harus pulang, bersih-bersih rumah, beres-beres rumah, terus aku ambil Vespa. Terus habis itu aku jemput si Novi. Ya, si Novi pasti udah nungguin nih. Waduh, ada Pak Hendro lagi. Pasti nagih hutang nih. Heh, yo, kampret. Kutu monyet. Hei, gak dengar kau? Aduh, Pura-pura kun pula. malah manggil lagi Pak Hendro. Kalau nggak disamperin bisa ngamuk dia. Bunga juga bisa naik 100%. Ya Pak. Pak Hendro manggil saya Pak. Cangkul saya ketinggalan di sawah Pak. Emang ayah panggil siapa aja? Hah? Di situ tak ada orang, cuma kau aja. Iya Pak. Kau balik pura-pura gimana itu? Saya cangkul Pak, baru inget cangkul tuh ketinggalan di sawah makanya. Alah, bohong pula kau cangkul-cangkul. Iya Pak, iya Pak. Ada apa Pak? Hutang. Yang pastinya kalau manggil kau pastinya ya aku nagih hutang. Emang aku mau jalan kaki ke sini mau main bola sama kau, hah? Ya enggak Pak. Enggak Biona. Kalau sekarang saya nggak ada Pak uangnya Pak. Sawah belum panen Pak. Sekarang nggak ada. Sudah telatnya itu 1 bulan. Dan satu lagi, Iyu sudah deketin Pujan Ai, yaitu si Novi. Loh Pak, bukannya Novi itu pacarnya Pak Kasun? Alah, Pak Kasun itu sudah menikahi 5 janda. Dan si Novi sekarang sudah dekat sama Ai. Bukannya si Novi baru pulang merantau Pak? Kok tiba-tiba deket sama Pak Hendro sih Pak? Jangan-jangan Pak Hendro ngaco nih, ngayal nih ya? Ya nggak mungkin, kan sekarang ada handphone atau HP, ya kan? Oh, berarti Pak Hendro ini tujuannya mencegat saya dengan tujuan mau menagih hutang dan mau memperingati saya tentang saya menggoda si Novi. Gini Pak, saya jelasin. Betul itu. Begini Pak, saya jelasin. Ya. Jadi waktu itu saya tuh jalan mau ke sawah, ya mau ke sawah sekarang. Cuman si Novi itu lagi gedek atau lagi ngambek sama Pak Kasun, saya juga nggak ngerti. Lempar botol kena saya, ya udah. Sebentar lagi saya juga mau jalan-jalan kok Pak sama si Novi. Ini bukan saya yang ngajak Pak, malah si Novi yang ngajak saya. Iyu nggak bohong, hah? Ngapain saya bohong Pak? Gak ada untungnya, nggak akan bisa melunasi utang saya ke Bapak. Iya kan? Awas Iyu bohong ya. Ku lempar ke langit Iyu. Ya, saya minta maaf Pak. Saya tuh gak ada maksud buat godain si Novi ya. Kalau misal Novi mau dengan saya.
Hah? Ngomong-ngomong. Ya. Hah? Mau deketin si Novi? Ngaca dulu yuk. Hutang aja belum lunas yuk. Wah! Ya Pak, kalau memang semisal jodoh yang mau dibuat apa Pak? Jodoh? Kayak gini jodoh sama si Novi. Ya deh Pak, saya utangnya nyicil dulu ya Pak. Nyicil? Saya pamit pulang dulu Pak. Si kampret ini ditagih hutang. Mau pulang pula si kampret. Awas yuk ketemu lagi ya. Ku lempar ke laut yuk sampai habis makan ikan ke yuk. Udah nggak dapat uang. Si Novi mau direbut pula sama si kampret itu. Nanti aku guling-guling sini pula. Udahlah. Aku cari mangsa lagi. Sebelum aku jalan-jalan sama si Novi, kayaknya aku lebih baik bersih-bersih rumah dulu. Takutnya habis jalan-jalan Novi langsung sini. Malu dong. Masa ya? Rumahnya kotor banget. Fajar, Pak Kasun, Pak. Ada keperluan apa Pak? gimana? Kapan kamu mau bayar uang? Dapat bantuan Pak? Oh, bantuan-bantuan apa? Uang pajak kamu kapan kamu bayar? Pak, bukannya uang pajak ketika Pak Kasun waktu pemilihan katanya gratis Pak. Semua pajak ditanggung sama Pak Kasun. Kok sekarang masih bayar Pak? Ini nih, ini salah satu contoh warga yang tidak pernah mendengarkan apa yang saya katakan sebelumnya. Itu kan omongan yang udah berdulu-dulu Fajar. Sekarang tahun berapa? Itu 2 tahun yang lalu. Sekarang udah omongan itu sudah tidak harus saya bicarakan sekarang. Pak, Bapak tuh harus ingat dong ketika Bapak kampanye, ketika Bapak memang berjanji terhadap masyarakat-masyarakat yang lain. Saya ini orang fakir miskin Pak, orang nggak punya, orang nggak mampu. Bapak janjikan ketika memang Bapak jadi terpilih menjadi Pak Kasun di sini, Bapak akan menggratiskan semua pajak-pajak desa. Fajar, kamu nggak tahu apa biaya buat jadi calon itu lumayan. Terus kalau misalnya kayak seperti janjiku yang kemarin itu tidak cukup Fajar, buat biaya segala macamnya itu nggak cukup. Pokoknya masalah pajak ini kamu harus terbayar sekarang. Kok bisa Bapak biaya calon mahal? Bapak bukan Pak Kades kok. Bukannya Pak Kasun memang dipilih sama warga ketika memang di balai desa Pak. Bukan sekarang malah kita pakai biaya. Jangan-jangan Pak Sarul memang menyogok, mau mengembalikan modal begitu. Dengan catatan warga harus bayar pajak ke Pak Sarul. Kalaupun saya mau bayar pajak, saya harus ke pajak Pak. Gini Fajar, kamu ini tidak tahu kalau orang yang sudah sukses itu yang dibutuhkan cuma uang dan uang Fajar. Dan saya minta uang pajak ke kamu itu sebenarnya tujuannya buat satu, agar kamu tinggal di sini itu tenang, tidak ada yang mengganggu. Kan kamu tahu sendiri kan, uang keamanan seharusnya ada kan, di tempat lain itu ada. Nah, di tempat saya gratiskan semuanya ya biar kamu tetap aman di sini. Pak Kasun kan memang tugasnya, memang sudah bertugas dalam keamanan Pak. Namanya sudah Bapak Kasun, berarti kepala keamanan warganya. Semua desa keamanan sudah ditanggung Pak Kasun. Kenapa sekarang masih ada uang-uang keamanan segala Pak? Ini namanya pemalakan Pak. Ini bukan pemalakan Fajar. Ini masalah uang pajak yang memang sudah berapa tahun tidak kamu bayar. Tahun kemarin kamu tidak membayar. Ya itu memang wajar karena tahun kemarin itu masih saya gratiskan. Seperti yang kata kamu tadi yang kampanye. Nah tahun sekarang ini kamu itu harus bayar. Jadi kalau misalnya kamu tidak sanggup membayar ya siap-siap ini motor atau rumah ini kayaknya cocok banget untuk disita sama saya. Pak, kalau memang tahu begitu janji Bapak cuma 1 tahun gratis, semua orang nggak mungkin pilih Bapak. Program Bapak itu menggratiskan semua perpajakan tentang pajak rumah, pajak lahan, pajak sawah. Kalau semuanya ada pajak Pak. Fajar. Kamu ini masih anak kecil, masih tidak tahu apa yang ada di luar sana. Nah, kalau
yang saya lakukan kemarin itu bukan cuma dari suara-suara dari orang-orang. Saya bukan cuma nyogok dan nyogok. Saya pakai ini, cincin sakti inilah yang membuat saya bisa jadi seorang kepala dusun seperti ini. Pak, jangan terlalu percaya sama benda, Pak. Udah, kamu mau bayar apa enggak, gimana? Maunya kamu ini gimana sekarang? Mau bayar atau motor ini saya ambil? Ya, kasih saya waktu, Pak. Kasih saya waktu keringanan untuk membayar semuanya. Kan nggak mungkin Bapak sekarang aja dadakan datang sini, tiba-tiba meminta pajak, menagih pajak yang sudah jelas-jelas bertahun-tahun memang sudah pajaknya sangat gratis, Pak. Saya ini sudah kemarin kesini, kamunya aja yang tidak ada. Ya, saya di kebun, Pak. Ini habis ke sawah. Kalau nggak di kebun ya di sawah, Pak. Ya, Saya sudah. aja baru datang dari sawah, baru nyampe udah sama Bapak ditagih. Nah, karena sekarang saya kesini mau nagih, terus kamu bilang nggak ada, saya kasih waktu. Saya kasih waktu kamu 3 hari. Pokoknya selama 3 hari ini kamu harus bayar. Iya, Pak, saya usahakan, Pak. Yakin kamu mau bayar ya? Kalau misal kamu tidak bayar, ini motor ini saya ambil ya. Pak, jangan motor ini, Pak. Motor ini peninggalan dari almarhum ayah saya, Pak. Pokoknya saya gak mau tahu. Pokoknya selama 3 hari ini kamu tidak bayar, motor ini saya ambil. Udah, saya pergi dulu. Ya ampun, Pak Kasun tega banget sih. Kemarin waktu pemilihan Kasun bilangnya semua pajak gratis. Karena kalau semisal dia jadi terpilih jadi Kasun dan juga keamanan juga semuanya gratis ditanggung dia. Sekarang kenapa malah motor peninggalan almarhum dari ayah yang mau disita? Ini kan motor satu-satunya yang aku milikin dari dulu. Kalau semisal motor ini disita, terus aku jalan-jalan kalau ke kota mau naik apa? Pak Kasun memang benar-benar tega kepada rakyatnya, kepada warganya semuanya. Dia memeras dengan seenak hatinya dia. Ya udahlah, aku jalan aja jemput si Novi. Meskipun aku ada beban kayak gini, aku nggak boleh mempernampakkan atau nggak boleh melihat semua yang terjadi ini atau menceritakan semuanya terhadap Novi. Awalnya tadi udah senang, sekarang malah sedih gara-gara Pak Kasun. Dia juga mendoakan Tuhan pakai cincin-cincin segala lagi. Semoga dia dapat hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau di sini, Nok? Iya, di sini aja. Ini rumah kayaknya rumah yang sempat viral dulu di desa ini nih. Au. Nyangkut. Iya, nyangkut. Noh. Kamu kok kayak agak aneh sih? Bukannya tadi pagi kamu penampilan kayak orang kismin kayak gitu ya? Kenapa sekarang tiba-tiba kamu kayak orang gedongan kayak gini? Ini desa, Noh. Tunggu, Fajar. Aduh, rumah aku kok masih 70% ya jadinya, perasaan yang pas di foto udah 80%. Apa-apa? Aku nggak salah dengar. Ini rumah kamu? Iya, ini rumah aku. Rumah ini tuh dulu sempat viral di desa ini. Desa ini tuh viral karena rumah ini nggak jelas siapa pemiliknya dan nggak jelas keadaannya gimana. Rumah ini soalnya kayak istana. Iya, alhamdulillah itu hasil aku kerja rantauan, Fajar. Kamu tahu sendiri kan aku selama Masa cuma kerja 5 merantau tahun. kamu bisa buat rumah kayak gini sih? Harusnya kan kalau merantau kan kerja sama orang. Iya kan, kamu nggak tahu kerjaan aku apa di kota. Oh, Sebentar kamu ya. punya perusahaan sendiri gitu? Ya kurang lebihnya seperti itu. Sebentar ya, aku mau telepon Bapak Ari dulu. Bapak Ari itu siapa? Udah, ntar kamu tahu juga deh.
Bapak kamu perasaan Bapak Husen deh. Halo Pak Ari. Iya ini saya. Minta tolong ya kesini secepatnya. Iya, di rumah yang baru saya bangun itu di desa saya. Iya, saya tunggu di gazebo-nya aja. Iya Pak, baik. Aku makin gak habis pikir deh sama kamu. Tiba-tiba tadi pagi, tadi siang, kamu pakai baju, pakai tas, pakai koper, penampilan kayak orang kismi. Sekarang tiba-tiba kamu pakai kacamata, berpenampilan seperti orang gedongan, dan kamu bilang kalau rumah ini adalah rumah kamu. Ya, ntar kamu mungkin udah tahu jawabannya. Aku seru banget nggak tahu di kehidupan kamu. Fajar, hebat kamu ya. ingat nggak waktu kita dulu di sana? Dilihat dulu. Kamu nggak usah kaget. Kamu ingat nggak yang pas kamu jatuh nyungsep di sana waktu pas kita kecil? Ya ingat, itu kamu kesana, kamu dikejar siapa tuh kalau nggak salah, anjingnya Pak Husen kalau nggak salah ya. Bukan Pak Husen bapak kamu, Pak Husen ada tuh sawah sebelah, terus kamu nyungsep juga. Aku dulu yang nyungsep tapi. Tapi kan kamu dulu. Ya enggak lah. Iyu, kutu loncat. Ngapain Iyu sama pujaan hatiku? Hah? Pak, saya kan sudah bilang Pak, barusan tuh saya diajak jalan sama Novi. Saya cuma nganterin kok Pak. Iyu atau Novi yang ngajak jalan? Oh, Novi, saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu nih, si Fajar punya tanggungan uang pajak belum dibayar. Dan hutangnya banyak sama Ai. Nah, karena itu kamu nih, aku sebagai mantan kamu, pokoknya mantan kamu ngerasa merekomendasikan si Hendro saja daripada ini nih, si Fajar sudah miskin dan gak cocok sama kamu. Sarul, hak kamu tuh apa untuk menjodohkan aku sama Hendro? Aku tuh lebih memilih sahabat aku sekarang. Kenapa? Kamu kaget kalau aku misalkan udah diam aja kamu, aku aja kenapa sih? Ya sekarang aku pacaran sama Fajar, kenapa? Oh, pacaran sama Fajar. Ini lo banyak hutang. Pak Hendro jangan fitnah saya dong Pak. Saya jelasin hutang piutang saya Pak. Saya berhutang ke Pak Hendro bukan karena saya butuh uang atau butuh apa. Bapak Hendro sendiri yang keliling-keliling warga, keliling-keliling desa, terus meminjamkan saya uang 500.000 dan itu berbunga Pak. Ketika saya memang gak mampu bayar 500.000, tiba-tiba bunganya membludak sampai 10 juta. Malah pinjaman saya 500.000, sekarang hutang saya 10 juta. Saya lo gak nambah sama Bapak. Bapak rentenir di sini Pak. Lah itu kan urusan Iyu, bukan urusan Ai. Hendro, emangnya berapa sih hutang si Fajar? Ya awalnya cuma 500.000, dikarenakan telat-telat jadinya 10 juta lebih. Ya ampun, jadi suku bunganya sampai 9.500.000. Iya dong. Kamu nggak takut dosa apa sampai mengambil keuntungan segitunya? Dosa itu masalah belakang, kan masih hidup sekarang. Terus kamu ngapain di sini? Fajar, nih. Kamu masih ingat kan kalau Ya, Pak. kamu tidak sanggup membayar, Nggak usah sampai naik-naik ya. mau saya ambil. Betul, Pak. bagi dua aja nanti. Bagi dua apanya? Pak. Ini sudah perjanjian sama saya kan? Ya kan? Pokoknya Pak. motor ini kalau kamu tidak sanggup membayar ya segera mungkin. Pak, ini- Motor ini bakalan saya ambil dan kamu tahu sendiri Novi, si dia sebentar lagi sudah tidak punya apa-apa. Dan sebentar lagi Fajar akan menikah dengan saya dan sebentar lagi hutang-hutang Fajar juga akan terbayar lunas. Mau nikah sama kutu loncat ini? Iya, Hah? iya, kenapa? Kutu loncat kayak gini? Hah? Justru kamu itu kutu loncat kamu kutu katak. Hah? Kutu katak? Nih ya Syahrul, berhubung aku pernah transfer sama kamu, jadi rekening kamu aku tahu. Jadi sekarang aku mau transfer hutang Fajar sebesar 9,5. Oh, bagus. Pokoknya bagaimanapun yang penting uang saya selesai. Udah nggak apa-apa, tenang aja. Nih ya Syahrul, buktinya udah ada 9.500.000 ke rekening kamu, Muhammad Syahrul. Aduh, Oke. aduh. Pak, Iyu milih ini yang pakai sendal jepit. Hah? Ya iyalah daripada kamu. Salah milih Iyu, lebih baik milih Ai. Banyak uang Ai. Berapa hutangnya Fajar? 10 juta lebih. Mau ditransfer atau cash? Terserah. Motor siapa ini? Keren ya. Pak Kasun? Saya pengen punya motor seperti ini. Daripada kayak gitu mending punya motor seperti ini. Pak Ari kuncinya.
Loh. Fajar. Novi ini punya. Iya, itu punya saya. Kenapa? Kamu kaget? Syahrul, asal kamu tahu ya, aku di sini hanya pura-pura miskin untuk menguji kesetiaan kamu. Tapi nyatanya apa? Setelah kamu sukses, setelah kamu jadi Pak Kasun, apa yang kamu perbuat dari aku? Kamu selingkuh, kamu menikah dengan orang lain, sedangkan aku yang menunggu di kota sana untuk berjuang mencari uang. Aku ingin bahagia hidup sama kamu, tapi apa? Tapi apa balasan kamu? Ya, saya minta maaf Novi. Jadi setelah ini saya maulah sama kamu. Lagi punya motor. Nggak bisa gitu. Apa yang kamu sudah campakkan dan apa yang sudah kamu buang, itu nggak bisa kembali lagi. Ini maksudnya gimana ya? Kok aku makin gak ngerti. Kamu mau nipu aku ngajak jalan-jalan ke Kamu sini? nggak usah bingung, Fajar. Karena kamu dari dulu udah menemani aku, kita sahabatan bareng dan kamu selalu mensupport aku dari dalam keadaan apapun. Dan sebenarnya aku suka sama kamu. Ya aku tahu kalau kamu juga suka sama aku kan. Cuman aku banyak hutang, Nov. Kamu kalau sama aku ya bener katanya Pak Kasun, kamu akan buram masa Fajar, depannya. kamu hutang kan itu karena keadaan terpaksa. Dan dia juga yang membesarkan suku bunganya, sedangkan kamu yang meminjam uang 500 nih. Mulai sekarang, sepeda motor Ninja ini adalah milik kamu. Ya aku mana mampu buat servis dan beli bensin buat motor Ninja segede ini. Ya Nov. udah kita cari uang bareng-bareng aja. Maksudnya uang bareng-bareng gimana? Aku tambah nggak ngerti maksud kamu. Ya kamu kan udah mau jadi suami aku, ya calon sih. Ya setidaknya kamu harus bisa bantu aku di perusahaan aku, kek. Ya terus aku cara bawanya gimana? Aku bawa Vespa. Terus aku mau naik motor kayak gini nih. Emang aku bisa naik motor 2 sekaligus? Ya ini taruh di rumah, ini buat kita. Karena aku suka pakai Vespa ini. Iya maksudnya yang mudah dibawa dari sini ke rumah gimana caranya? Ya nggak apa-apa, nanti biar Pak Ari aja. Oh Pak Ari bawa ini. Iya. Pak, hutang saya perpajakan masalah lahan kan sudah lunas ya Pak. Berarti kan saya sudah punya hutang sama Novi. Jadi pergi aja sayang. Jadi Syahrul itu kayaknya enaknya pergi aja deh, ya. Udah mau ada urusan apa lagi Syahrul? Kalau urusannya semuanya masalah Fajar sudah selesai. Terus utangnya si Hendro udah dibayar juga. Kalaupun saya mau pergi, cuma saya masih kepikiran sama ini motor. Syahrul, hadiah ini sebenarnya untuk kamu. Tetapi ingat, kejadian tadi pagi, apa yang kamu lakukan sama aku? Kamu campakkan aku, ya? Bahkan kamu hampir saja meludahkan aku. Kamu lupa, kamu sok-sok pikun sekarang. Kamu sok lupa ingatan gitu. Ya udah sekarang enak pergi aja. Ngapain masih di sini? Ngapain masih ganggu hubungan aku sama Fajar? Ya sudah, saya kalau memang diperbolehkan pergi, saya mau pergi sekarang. Iya bagus. Terus Ai sama Yu gimana? Ya kan udah utangnya. oh, Pak. Loh, enak aja, nggak usah pegang-pegang itu. Bukannya saya Bukan. Pari boleh disuruh pergi aja atau nggak geret nggak apa-apa. Iya, dua-duanya. Duh, Nov, aku masih belum siap, Nov. Apalagi sih Fajar, kamu nggak usah sosok nggak siap gitu. Aku ini bukan pelampiasan kamu. Kamu nggak siap untuk menikahi aku, atau kita nggak siap untuk Novi, bulan madu? kamu jangan terlalu jauh berpikir ke sana. Apa jangan-jangan aku hanya cuman pelampiasan kamu? Ketika kamu sudah patah hati dengan Pak Kasun, kamu lari sama aku. Bukan begitu caranya. Bukan berarti kamu memang sekarang orang kaya, terus tiba-tiba kamu mau menembak harga diri aku, terus aku dikira mau karena aku dikasih motor Ninja sama kamu. Ini aja aku nggak tahu motor ini buat apa. Fajar, bukan berarti aku sakit hati tadi pagi itu karena Syahrul. Sebenarnya dari dulu aku suka sama kamu, cuman aku nggak enak sama kedua orang tua aku dan kedua orang tua si Syahrul. Mereka sudah saling akrab. Ya begitupun hubungan aku sama Syahrul. Aku cuman nggak enak aja sama kedua orang tua aku dan kedua orang tua Syahrul. Tapi mau gimana pun, Syahrul kan udah mencapakan aku dan mengkhianati aku. Jadi aku bebas dong untuk menentukan siapa. Ya, cuman kan kalau misal kamu nggak patah hati sama Syahrul, cuman kamu nggak akan melempar botol itu ke arah wajah aku atau nggak akan. Maksudnya kamu kan patah hati, berarti kamu juga akan menyayangi Syahrul. Ya nggak gitu Fajar, justru dengan aku lempar botol,
kejadian ini tidak akan terjadi. Ya, aku mau berpikir dulu deh. Maksudnya berpikir dalam artian tunggu beberapa hari. Aku juga harus bilang sama ibu aku, soalnya orang tua aku juga Aku sudah bilang ke ibu kamu. Ya, pas kamu lagi ke sawah aja aku datang ke rumah kamu. Cuman kamunya aja yang nggak tahu. Kenapa bisa jadi ribet begini ya? Nggak belibet, Fajar. Ya udah, kita jalan-jalan aja yuk. Bukan yang ini, Fajar. Itu kan sepeda kamu nggak boleh canggung. Ya udah coba. Pak Ari minta tolong ya nanti bawakan. Iya, siap. Kalau motor kayak gini, isi bensin sama servisnya aja berapa? Hasil panen aku aja nggak cukup beli bannya. Udah nggak usah bawel deh. Bensinnya memang nggak ada nih. Fajar. Nggak pakai. Oh, nggak pakai kan ya Pak Ari? Ya udah. Ini gimana ngidupinnya, Nov? Gampang, tinggal pencet aja di situ. Oh. Tuh kan. Oh, yaudah, yuk. Keren motor. Ya udah jalan aja, tunggu apa? Segala asa dan cita buat semua bermakna.